Nah kan jadi tukang ojek dah. Ntar dinyalain otobit. Kalau otobit tuh langsung nggak saya pencet, nggak milih-milih, langsung dapet. Takutnya masuknya Bogor lagi. Iya. Anterin ke Bogor. Parah. Gosen. Tapi dicoba di otobit. Ayo bangun deh. Kamu mau main apa? Lego. Kembali ke beberapa tahun belakang, driver ojek belum terpandang. Mereka hanya menunggu di sudut gang, berteman dengan bosan menanti penumpang. Migrasi ke online merubah cara pandang. Status driver ojek mulai menjulang, menekan angka pengangguran yang terus berkurang, mendapatkan penghasilan yang setidaknya merubah hidup menjadi lebih tenang. Meski beberapa pihak ada yang menentang, setidaknya ojek online bukanlah pekerjaan remeh, melainkan menantang. Ojek online itu ya transportasi yang cukup membantu kita masyarakat yang misalnya kita tidak bawa kendaraan atau pulang kerja lagi nggak bawa kendaraan juga, kita sangat terbantu gitu dengan ojek online itu. Menurut gue sih ojek online tuh sangat membantu ya, apalagi kalau kita milenial gini kan sering banget tuh pakai aplikasi ini buat kemana-mana. Terus menurut gue sih lebih membantu karena kadang kan kita juga mager kalau naik motor gitu. Itu juga Tanggapan saya sangat positif dan sangat membantu untuk apalagi pengusaha yang menengah ke kecil menengah, itu sangat membantu. Dengan adanya ojek online, kita nggak perlu sebar brosur terlalu banyak, kita bisa melalui media. Saya Agustina, biasa dipanggil Ina. Profesi saya sebagai ojek online atau biasa disebut sebagai lady ojol. Saya menggeluti profesi ini sekitar 1 tahun lebih. Ini sih nyari situ. Misalkan ada orderan, belum ada daripada bengong, cuci piring gitu kan. Ya kayak gitu deh. Ya enaknya di Gojek gitu, bebas. Waktunya buat sambil ngerjain pekerjaan rumah tangga ya kan. Lagi itu masih tidur. Ya semalam dia nyuci baju sendiri. Tahu lagi tumben. Biasanya saya nyuci. Nah, kadang-kadang kalau nggak keburu pulang malam seragam media gitu kan. Atau tumben-tumben berangkat sekolahnya. Iya. Dari sini jam 11-an berangkat sekolah. Kan paling jam 5 lewat, jam setengah 6 deh dia udah keluar. Oh, jam 5:30. Iya. Ikut ekskul gitu nggak Bu dia? Waktu kemarin ikut dia dipilih juga dari kelas 1 kan untuk kegiatan OSIS. Dia kepilih. Cuma satu jauh, kedua dia ada sedikit punya sakit kayak asma gitu. Kadang-kadang suka kumat, suka kambuh, capean kayaknya, kasihan. Kalau memang ada tampung nggak apa-apa sih. Ya tunggu ya sebentar ya, saya langsung meluncur ke sana ya kak ya. Terima kasih.
aslinya mah. Cuman tinggalnya di mana-mana. Pindah-pindah nomaden. Iya. Di Bekasi pernah, di Brebes pernah, di Cibitung pernah. Soalnya udah nggak ada orang tua, jadi ngikut saudara gitu. Anak keempat ya. Anak ke-6. Oh, Anak ke-6. jadi di Brebes ada 3 orang lagi. Enggak, yang ada 2. Jadi anak pertama meninggal dalam perut, baru lahir langsung meninggal. Kedua nggak tahu hamil, saya main balap karung. Orang nggak tahu hamil, nggak pernah mabuk kan, keluar sendiri. Yang ketiga SMP, ini yang keempat. Tahun lalu nggak tahu hamil, pas di USG katanya udah 2 bulan, bayinya nggak berkembang, akhirnya dikurang. Tahun lalu, makanya saya cuti sebulan di kayak habis cuti langsung bisa. Yang ke-6, suruh dokter suruh terakhir. Di Gojek ini tahun 2018 ya, 2017 Mei ya, kita Mei. Tadinya kan sambil kerja di IKEA, di IKEA. Cuman pas cuti sebulan ngerasain itu apa namanya ngojek enak, ya udah. Enjoy di Gojek. Jadi kalau sekolah berarti ditungguin ya? Oh, sampai jam 10. Jadi nggak ngambil order dulu? Enggak, dia nggak mau, susah. Ayo, mau berangkat dulu ya. 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 Di belakang deh. Kenapa nganterin Naomi nggak sampai depan gitu? Dia malu dan pakai itu takutnya ntar jadi perhatian. Dia mama Umi malu jangan ke depan sekolah. Emang yang nganterin juga kan kakak kelasnya baru pulang. Itulah kalau jauh bisa dari bapak, mentalnya juga dia agak malu, jadinya pemalu, nggak berani gitu. Jadi sekarang udah pentingnya, dulu waktu SD kasihan banget, bengong kayak di sekolah, bengong, iyalah dia sayang papanya, cuma kan dia belum ngerti gitu. Apalagi pas papanya masuk ke saya, dia kan kita nggak mau nutupin karena biar dia tahu ini kalau orang salah kayak gini, itu resikonya seperti ini. 5 tahun sempet kayak shock asal belajar kebanyakan minum, kita jadi nangis ya, kayak gitu. Gak pernah dia ngomong apa enggak, dia tulis di buku diary dia, Omi pengen kayak orang-orang mama sama papa Omi berdua gitu kan. Soalnya Omi sayang mama, sayang papa, itu begitu baca itu langsung gak bisa berhenti itu air mata, karena dia nggak pernah ngomong itu. Tiba-tiba kita ketemu di harinya neneknya yang sodekin, baca ada nama saya baca. Di tokonya toko mana? Saya ada di Sumarekon. Ya.
Oh, di depan toko gas ya. Naik lantai 1, namanya toko apa tadi? Kip. Kip ya. Oke, baik. Ya udah, saya langsung ke atas ya. Ya, makasih. Aduh, parah. Kena ini bosan. Suruh balik ke Kimono. Beli apa aja Mbak? Beli sayur asem, teri, sama kerupuk aja. Kerupuk aja. Kalau favoritnya Dede yang mana? Dia kan nugget di rumah. Oh, nugget ya. Sukanya nugget ya? Iya, dia mah sukanya yang goreng-gorengan. Nggak suka sayur, nggak suka buah. Tapi gemuk tuh anaknya. Makannya gembul. Mama, anaknya dapat. Iya, ntar orang belum mateng kok, cepet. Ntar. Makan dulu, Mas. Udahlah. Enggak, enak aja udah. Aduh, enak aja. Baru 2 suap. Makan malam. Pulang itu, yang penting saya meminum di jalan. Jadi nggak ada berhenti istirahat. Ya, kalau orderannya rame ya nggak ada berhenti. Kalau orderannya sepi, ya berhenti. Hei, tuh. Mama mau cari uang sebentar. Nggak boleh gitu, Bu. Udah deh ya. Mau tinggal ya. Makan enggak? Oh, tuh. Enggak, jangan nangis, nggak boleh. Ntar nggak usah berenang lagi. Kalau itu. Nggak, kemarin kan udah. Mengapa ini jangan nangis ah. Masa mau punya Dede sih nangis. Mama mau cari uang dulu, ya? Ntar sore juga dijemput sama ayah. Ya, Abang mau kerja lagi ya. Tagar ojek pahlawan keluarga menjadi salah satu topik yang paling banyak diperbincangkan di Twitter. Ribuan warganet mencuitkan tagar tersebut sepanjang hari ini.
Sebagian dari mereka menggambarkan kegigihan para pengemudi ojek online dalam mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga. Lapangan kerja yang terbatas membuat sebagian orang memilih menyambung hidupnya dengan menjadi pengemudi ojek online. Mereka menegaskan pekerjaan sebagai pengemudi ojek online merupakan profesi yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat. Tagar ojek pahlawan keluarga muncul usai Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berpidato di acara Indonesia Economic Forum Rabu lalu. Dalam pidatonya, Prabowo mengungkap keprihatinan karena banyak anak muda Indonesia berprofesi sebagai pengemudi ojek online. It's a meme going around in the internet. The career path of a young Indonesian boy. The most on the right is the head of elementary school. After he graduates, he goes to junior high school, the head of a junior high school. After he graduates, he goes to high school. And after he graduates from high school, he becomes an ojek driver. It's sad, but it's harsh reality. I do not feel happy at this career path. I want the young boys of Indonesia to be entrepreneurs, to be engineers, to be pilots, to own restaurants and not to be waiters in the restaurant. Pernyataan Prabowo sontak memantik ragam tanggapan. Ada yang menilai pernyataan Prabowo merendahkan mata pencaharian pengemudi ojek online, ada pula yang beranggapan pernyataan Prabowo adalah realita terkait minimnya lapangan pekerjaan dan banyaknya rakyat Indonesia yang belum berpendidikan tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Tanggapan saya mengenai ceramahnya Bapak Prabowo itu menurut saya mungkin kalau dari segi positif untuk kesejahteraan rakyat Indonesia itu Bapak Prabowo nggak mau profesinya setelah lulus sekolah itu menjadi ojek online saja, tetapi harus bisa lebih dari itu, misalnya seperti yang dia katakan pengusaha dan lain sebagainya. Tapi bukan berarti di sini sebagai ojek online itu adalah pekerjaan yang hina. Yang paling penting di sini adalah seberapa kita mendapatkan dari hasil pekerjaan itu. Begitupun untuk pekerjaan yang lainnya, yang penting di sini adalah seberapa yang kita dapatkan untuk kita menafkahi keluarga kita ini. Iya, kalau itu sih dilihat dari dua sisi ya. Kalau kita sebagai ojek online sih intinya merasa direndahkan, ya kan. Kalau emang misalkan di Indonesia bisa membuka lapangan kerja yang luas buat pemudanya, kita juga nggak mau istilah begini, ya kan. Tapi di sisi lain daripada kita istilahnya mencuri atau apa, mending yang halal ya jadi ojek online. Toh penghasilannya pun istilahnya bisa melebihi UMR kalau emang kita tekun gitu. Sekarang untuk mengharapkan gaji UMR itu nggak cukup untuk 1 bulan hidup, istilah kasarnya kan begitu. Segalanya. Tambahan nih. Iya, sama aja. Saya juga segalanya, soalnya saya kan udah nggak ada orang tua, jadi ya cuman ini keluarga kecil kita gitu. Semoga ya calon bayi yang mau lahir itu lahir dengan selamat, tanpa ada kendala apapun, sama ini jadi Arsa biar cepet nurut ya, cepet gede, nurut sama ayah, mama ya deh ya. Jadi anak soleh. Jadi anak soleh. Biar pinter dong, yang bisa nyusu sama makan mulu. Gede jadi tentara. Mau jadi apa? Ya, tentara Tentara. Giginya ya. Mau gede jadi bagus. Oke, terima kasih. Kalau istri Gojek itu Bapak ngizinin atau gimana Pak? Enggak, nggak pernah diizinin, dia nyanyi bandel. Masuk di rumah aja, dia mau.
Cuma waktu daftar itu bareng bisa. Udah biasa nyari apa kerja gitu. Kalau nggak ada kegiatan kerja kayaknya nggak etis banget ya. Bengong, waktu kayak terbuang. Ya memang anak juga kan sekolah nanti lama-lama perlu biaya, apalagi yang namanya biaya tak terduga kalau kita nggak ini. Nggak siap-siap bahaya. Kalau menurut saya dia sosok istri yang apa ya, yang pekerja keras juga. Dari dulu juga, dari pertama nikah juga memang yang kerja itu bukan cuma saya. Istri saya tetap ikut kerja karena buat ngebantu saya juga. Masanya kan kalau hidup di Tangerang ataupun di daerah Jakarta ini kan kayaknya gaji cuma UMR memang gak cukup buat kebutuhan sehari-hari. Apalagi kita punya anak yang harus sekolah untuk bayaran ini itu gitu kan. Jadi kalau saya sih nggak nyuruh dia untuk ikut bantu, tapi mungkin inisiatif dia sendiri. Jadi kalau saya sih ngelarang tidak, nyuruh juga tidak. Tapi kalau memang dia mau ngebantu ya saya bersyukur gitu. Jadi saya juga nggak terlalu jadi beban pikiran saya untuk masalah ekonomi. Mungkin ini yang dibilang cinta mati saya lah. Mama habisan kasih aku buat makan, terus mama berangkat lagi. Pengennya sih mama biar di rumah aja nggak kerja kayak gitu. Soalnya kan di motor itu kadang-kadang banyak kejadian yang jatuh.